Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring. Tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Lalu Muhammad Nurul Watoni MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam, Sains, dan Peradaban dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Muli Asih dan nama teman saya Nurul Asmawanti dan Ade Wahyuningsi. Kami dari kelas 2B semester 2 Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dikotomi sains, agama, dan pendidikan Islam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmawanti, kelas 2B, semester 2, nomor NIM 200111042. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang yang A. Analisis, onologi, epistemologi, dan aksiologi, sains, dan agama. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Setelah menjelajahi segala bidang umum dalam ilmu filsafat seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral, dan sosial. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan, terdapat dua objek. Yang pertama, objek material, ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidik suatu ilmu. Yang kedua, objek formal, ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Menurut arti katanya, epistemologi adalah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Ilmu epistemologi banyak dipakai di negeri Anglo-Saxon atau Amerika dan jarang dipakai di negara kontinental Eropa. Ahli-ahli filsafat Jerman menyebutkan Wesenfeller, sekalipun lingkungan ilmu yang membicarakan masalah-masalah pengetahuan itu meliputi teori pengetahuan dari kebenaran dan logika, tetapi pada umumnya epistemologi hanya membicarakan tentang teori-teori pengetahuan dan kebenarannya saja. Epistemologi atau filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan. Apabila kita berbicara mengenai filsafat pengetahuan, yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Pengertian aksiologi menurut para ahli yang pertama yaitu Cointo. Aksiologi membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkan. Aksiologi merupakan sebuah ilmu yang terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam memberikan makna terhadap kebenaran atau kenyataan seperti yang dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi
berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik ataupun fisik material. Yang kedua, cut-off. Aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Yang ketiga, Seller dan Langford. Seller mengontraksi aksiologi dengan prefologi, yaitu suatu teori dasar tentang tindakan tetapi lebih sering kontraskan dengan deontologi, yaitu suatu teori mengenai tindakan baik secara moral. Langford berpendapat bahwa aksiologi terdiri atas dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Etika merupakan bagian filsafat penilaian yang membicarakan perilaku seseorang, sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyuningsih, NIM 20011100054. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu pendidikan Islam dilihat dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Mengenai ontologi dalam pendidikan Islam. Istilah ontologi ini lebih banyak digunakan ketika membahas yang ada dalam konteks filsafat. Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa ontologi dalam hakikat tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dalam dan yang memungkinkan ada. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki analisis dan tujuan yang berbeda dengan pendidikan umum. Konsep pendidikan ini memiliki corak idealisme yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh faktor bawaan yang bersifat kodrat dari lahir. 2. Mengenai epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkungan, meliputi sumber, meliputi waktu dan kebenaran manusia. Oleh karena itu, epistemologi dalam hal ini adalah mencoba mempertanyakan tentang pengetahuan, maka juga harus mengenal tentang pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, kebenaran pengetahuan dapat dibagi dua macam, yaitu 1. Kebenaran mutlak atau absolut, dan 2. Kebenaran relatif atau nisbi. Kebenaran mutlak atau absolut. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang abadi, tidak berubah-ubah, dan tidak bisa dipengaruhi oleh yang lainnya. Kebenarannya tentang adanya Tuhan. Sedangkan kebenaran nisbi adalah kebenaran yang dapat berubah-ubah, misalnya seperti penglihatan akan dipengaruhi oleh keadaan yang dilihatnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengenal aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut dengan kebenaran atau kenyataan, sebagaimana kehidupan yang kita jalani berbagi kawasan seperti kawasan sosial, kawasan fisik, materi, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri.
Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menjalankan ilmu praktis. Dalam pendekatan aksiologi, ilmu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan cara melihat berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Di sini ada dua kategori dasar aksiologi, yaitu yang pertama objektivisme dan yang kedua yaitu subjektivisme. Untuk itu perlu dipahami bahwa aksiologi pendidikan secara esensial adalah terwujudnya anak didik yang memahami ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berlandaskan atas dasar-dasar ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Melalui pendidikan inilah kita dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sehubungan dengan hal tersebut, tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kita terhadap ajaran Islam sangat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang kita terima. Dalam kajian ini adalah untuk memahami tentang nilai dari diadakannya pendidikan Islam. Selain pendidikan diarahkan untuk membawa manusia kepada realitas tertinggi di dalam hidupnya, namun Islam sebagai agama yang relevan dan tuntutan zaman harus bisa memberikan sebuah resolusi nilai di dalamnya. Untuk itu, pendidikan Islam memberikan sebuah konsep yang komplit, baik itu nilai spiritual, nilai teoritis, dan nilai praktis. Adapun tujuan akhir dari setiap nilai tersebut adalah upaya untuk membawa manusia kepada realitas hidup tertinggi, yaitu Tuhan. Baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk sampai kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan makalah di atas, dapat kita simpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah merupakan cabang-cabang dan dasar-dasar utama dari filsafat ilmu. Oleh karena itu, maka setiap berbicara tentang filsafat ilmu, pastilah salah satunya memberikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Demikian juga setiap jenis pengetahuan selalu mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa atau ontologi, bagaimana atau epistemologi, dan untuk apa atau aksiologi pengetahuan tersebut disusun. Kalau kita ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka hal ini harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Ketiga landasan ini saling berkaitan. Ontologi ilmu terkait dengan epistemologi ilmu, epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu, dan seterusnya. Secara jelas, tidak mungkin bahasan epistemologi terlepas sama sekali dari ontologi dan aksiologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami minta doanya kepada teman-teman, karena teman kita Ade Wahyunisi sedang sakit. Semoga segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.